Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan kita. Ya, judulnya adalah doa yang menerobos. Ya, tahu terobosan dalam doa ya. Doa yang menerobos lebih tepatnya ya. Nah, Yakobus 5 ayat 16 bagian akhirnya, eh, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu, ya kita seringkali menemui tembok yang kelihatannya susah sekali ditembus. Ya, misalnya ada kita doakan agar anggota keluarga kita ini boleh diselamatkan. Atau mungkin ada masalah keluarga yang tidak pernah eh, selesai. Atau kesehatan kita yang tidak membaik. Ya, atau keadaan keuangan ekonomi kita. Mungkin juga ada bagian di pelayanan kita atau tentang masa depan kita. Kita sedang seperti ada di dalam eh, jalan buntu atau ada tembok yang susah ditembus. Nah, saudaraku, di sana diperlukan doa yang menerobos. Nah, kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab, banyak kisah-kisah tokoh-tokoh bagaimana mereka berdoa, mereka melihat jalan dibukakan dan ada terobosan ilahi. Nah, seperti kita misalnya berdoa ini, saya sengaja kalau membuat sharing link doa itu, saya buatnya adalah doa 111 GKKD 5 kali. Ya, kita sudah ada di semester pertama sudah kita lewati. Nah, tetapi ya kita masih seperti ada tembok sehingga kita nggak melihat terobosan yang terjadi untuk 111 ini. Nah, mari kita coba lihat, saudaraku, percayai doa kita pagi hari ini, doa kita setiap pagi ini menjadi doa yang menerobos. Ya, doa untuk kota kita, doa untuk jemaat Tuhan, doa untuk keadaan keuangan jemaat Tuhan, doa untuk masalah-masalah yang ada, doa untuk pelayanan kita, doa untuk jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Nah, kita memiliki Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, dan yang lebih lagi mengasihi kita. Ya, seperti lagunya God will make a way, ya kan? There seems to be no way, katanya ya. Nah, saudaraku, nah mari kita lihat coba contoh-contoh di dalam Alkitab. Tadi ada dinyanyikan ya, seperti Hana. Hana ini seorang yang mandul, lalu dia dihina oleh eh, istri ya jadi madunya lah ya. Dia dihina karena dia nggak punya anak. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa dengan janji bahwa semua akan dia persembahkan kepada Tuhan, lalu dia dapat melahirkan. Itu yang kita tahu anaknya, yaitu Nabi Samuel ya. Samuel seorang nabi yang luar biasa. Ya. Kisah ini bisa kita lihat di 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20. Ini mengalami eh, doa yang menerobos. Begitu juga Yabes.
arti Yabes sendiri adalah kesakitan. Hidupnya susah, sangat menderita. Lalu dia berdoa. Nah, ini sampai ada lagunya ini ya. Ya, kiranya engkau memberkati aku, lalu dan memperluas daerahku, dan kesakitan katanya tidak menimpa aku. Wow. Lalu Tuhan mengabulkan doanya. Kenapa? Ada doa yang menerobos. Hidupnya begitu lama susah, dan masih banyak seperti ini, saudaraku ya. Kita lihat misalnya Elia, ya, ada kekeringan dan sudah 3 tahun lamanya hujan tidak turun. Lalu dia berdoa. Sampai kalau Yakobus itu menceritakan di sana, dia manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh katanya, lalu hujan turun. Wow, ya alam aja bisa diatur. Ya. Lalu misalnya ini 4 aja saya ambil contoh, Paulus dan Silas, dia di penjara. Ya, penjara ada pintu-pintu yang tertutup, yang luar biasa kokohnya. Ya, mereka di penjara tanpa keadilan, ya, tanpa ada pengadilannya. Tapi mereka katanya di penjara itu bernyanyi dan berdoa. Lalu terjadi gempa bumi, ya pintu penjara terbuka, kepala penjara diselamatkan. Dan masih banyak lagi. Contoh-contoh bagaimana tokoh-tokoh ini berdoa dengan doa yang menerobos. Saya rindu kita juga berdoa dengan doa yang menerobos. Ya. Nah, apa yang kita lihat dari doa-doa tokoh ini? Nah, yang pertama adalah doa ternyata mengubah keadaan yang sukar, yang mustahil. Ya. Dan doa itu membuka terobosan yang tertutup ya secara manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutup ya. Nah, yang ketiga kita bisa lihat prinsipnya, doa yang tekun, sungguh-sungguh berdoa itu akan menyentuh hati Tuhan. Mari kita berdoa ini dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun, saudaraku ya. Sikap ditunjukkan dengan sikap kita. Mari kita betul-betul berdoa ya dengan sikap yang benar, berdoa di hadapan Tuhan. Memang kita melalui Zoom dan itu membuat kita mungkin sambil berdoa sambil mengerjakan sesuatu atau malah sambil tidur-tiduran. Ya, tetapi mari kita berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh karena Tuhan tersentuh hatinya bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Hana itu sampai seperti katanya dia mabuk katanya, sampai dibilangi mengapa engkau mabuk, padahal dia karena betapa dia ngomong dia terus kepada Tuhan, ya sampai seperti mungkin tidak karuan ngomongnya, ya. Dan yang keempat prinsipnya, Tuhan kita adalah pendengar doa. Orang yang sungguh-sungguh berdoa pasti mendapatkan jawaban, pasti mendapatkan perhatian dari Tuhan. Nah, oleh karenanya, mari Bapak Ibu menjadi renungan kita pagi hari ini, mari kita jangan menyerah dengan keadaan. Bawalah semua masalah kita kepada Tuhan dengan doa. Ya. Mari yang kedua, jadikan doa kita ini sebagai suatu pola hidup. Bukan sekedar kalau berdoa hanya pertolongan darurat. Maksudnya, ya banyak orang berdoa, kalau dia kekurangan berdoa, kalau dia punya masalah berdoa, gitu. Bukan. Tetapi menjadi satu kehidupan. Kita memerlukan Tuhan dalam situasi apapun. Ya, saya senang
di aba saya saat ini di 2 Samuel, mulai 1 Samuel, bagaimana Daud itu mengerjakan sesuatu, selalu dia bertanya kepada Tuhan, ya, apakah aku akan pergi, apa aku menyerang, apakah aku harus bersembunyi, apakah aku, selalu dia bertanya, dan luar biasanya Tuhan menjawab. Ya. Jadi mari kita buat doa ini menjadi pola hidup kita. Dan yang ketiga, teruslah berdoa, bahkan jika belum melihat hasilnya secara langsung. Kenapa? Karena Tuhan selalu bekerja, ya, tidak seperti yang kita harapkan, tetapi percayai Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tidak lihat mungkin hasilnya langsung, tetapi sesungguhnya Tuhan kita itu bekerja di balik layar. Mari Bapak Ibu bersemangatlah terus berdoa, miliki sikap yang benar, bertekunlah, bersungguh-sungguhlah berdoa. Maka kita akan melihat, saudaraku, ya, pintu-pintu yang tertutup, ya, penghalang, tembok-tembok penghalang yang ada akan diterobos, dan kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat terobosan ilahi terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas kota kita, atas masalah kita, atas apapun yang kita hadapi. Masalah yang besar, tembok yang tebal, pintu yang tertutup, semuanya akan diterobos oleh karena kita memiliki doa yang menerobos, doa yang sungguh-sungguh, doa yang bertekun. Tuhan Yesus memberkati.